Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Eliza Hasan. Dan juga saya Kevin Egan, dan pemirsa hari ini kita akan membahas mengenai topik studi kohor kesehatan. Ya, pemirsa, Lunch Talk hari ini akan membahas mengenai topik studi kohor kesehatan. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Kepala Balitbangkes Profesor Dr. Chandra Yoga Ditama. Selamat siang, Prof. Chandra. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, Prof. Chandra, kita belum paham nih mengenai studi kohor. Ini baru pertama kali dengar. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Dok. Oke, jadi kan gini, kalau orang bikin penelitian itu ada beberapa caranya. Yang paling gampang dia datang ke satu daerah, kemudian lihat aja daerah itu seperti apa. Sesaat itu saja. Kita dapatlah angka berapa laki, berapa perempuan, berapa sakit A, berapa sakit B, tapi itu sesaat itu saja. Nah, bedanya dengan kohor ini diikutin terus-terusan. Jadi ditentukan tahun tertentu, kemudian saya ambil contoh konkret saja ya. Dari gadis remaja, perempuan, diikutin sampai dia hamil, diikutin lagi terus sampai dia punya anak, dilihat apakah makanan pada waktu remaja mempengaruhi gizi anaknya, dan anaknya diikutin sampai anaknya umur 18 tahun. Sehingga akan kita bisa tahu, karena diikutin terus-terusan begitu, kita akan tahu apakah misalnya saja gizi ibunya mempengaruhi gizi anaknya, apakah anaknya bakal pinter apa enggak, antara ibu yang makannya bagus apa enggak bagus, ibu yang ngerokok apa yang enggak ngerokok misalnya. Jadi kalau dari kacamata penelitian, ini adalah penelitian yang ideal orang bilang, karena diikutin sampai puluhan tahun. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain atau studi-studi lainnya seperti itu. Ini bentuk penelitian kesehatan yang paling ideal di dunia. Berarti proses waktunya juga lebih lama. Lebih panjang berarti, Prof. Biayanya juga lebih besar, begitu semua ya, Dok. Dan bukan hanya itu, artinya orang itu harus bisa terus diikuti, karena kalau kita mengikuti katakanlah 100 orang, kemudian dia pindah ke daerah lain, kan jumlah yang diikuti jadi turun. Jadi kita harus bisa ikuti sejumlah yang sama ya, di mana dia akan tinggal terus sampai sekian. Berarti untuk jangka waktu itu tidak bisa ditentukan terkait dengan studi ini? Kita tentukan minimal 20 tahun yang sekarang. Minimal 20 tahun untuk studi kohor ini. Nah, Prof, ini kan kalau kita lihat, tadi Prof bilang ini mengikuti penelitiannya dari awal sampai dengan akhir nanti, atau sampai 20 tahun. Tidak sampai dengan akhir, sampai sekian tahun. Sampai 20 tahun langsung. Bahaya nih. Terus tapi ini juga kan yang membedakan dengan studi-studi lainnya, seperti kita bilang ada S-control dan studi cross-sectional. Kalau cross-sectional itu yang saya bilang tadi, dia datang sekali, dia lihat ini berapa anak yang gizi buruk, berapa anak yang gizi, udah hari itu saja, atau sebulan itu saja. Itu yang membedakannya seperti Kalau case control itu lain lagi, itu membandingkan kelompok satu dengan kelompok lain. Tapi ini isunya adalah isu mengikuti sampai sekian puluh tahun. Itu isu yang paling utama, dan kita bisa lihat akibatnya perubahan. Bagaimana berita satu dulu, terus berubah 20 tahun lagi jadi berita 20 apa enggak, saya nggak tahu gitu kan misalnya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kesehatan, ini berarti yang diteliti oleh studi kohor ini berkaitan semua dengan kesehatan, dan jenisnya apa saja nih yang diteliti? Jadi studi kohor ini sudah dilakukan oleh banyak orang tentu saja sebenarnya. Misalnya saja untuk merokok dulu pernah dikerjakan, untuk sakit jantung udah pernah dikerjakan di luar negeri. Untuk Indonesia kita pilih 2. Satu, studi kohor tentang tumbuh kembang anak. Kita ikuti tadi dari mulai remaja putri, hamil, melahirkan sampai anak dewasa. Itu satu. Yang kedua, studi kohor tentang penyakit tidak menular. Kita ikuti orang umurnya 15 sampai 65 tahun terus selama 20 tahun. Kenapa kita pilih 2 itu? Nomor 1, karena tentu saja anak ini harapan depan bangsa, pengaruh gizi pada anak itu besar, ini masa depan kita, itu soal anak. Kenapa kita pilih penyakit tidak menular? Karena sekarang ini penyakit tidak menular lebih banyak daripada penyakit menular. Dan itu masalah Indonesia dan masalah dunia masa depan. Tapi saya masih bertanya deh, Gan dan juga Prof, ini kalau misalnya studi kohor ini kan dibilang studi yang ideal ya, penelitian yang ideal. Tapi apakah tujuan awalnya ini memang mencari hasil yang lebih ideal hingga akhirnya muncul studi ini, atau seperti apa sih, Prof? Ada 2 tujuan. Satu dari kacamata penelitian, 2 dari kacamata manfaatnya. Karena dengan studi kohort ini kemudian si ibu tuh tahu kan, ibunya jadi harus diperiksa gizinya secara rutin, sehingga dia tahu apa yang terjadi pada dirinya, dia bisa perbaiki. Begitu juga untuk penyakit tidak menular, pengukuran tensi dilakukan lebih sering, sehingga dia tahu hipertensi apa enggak. Dan saya yakin Anda berdua kapan mengukur tensi terakhir? Waduh, udah lupa. Kan? Nah, padahal kita mulai dari umur 15 tahun. Jadi kalau kita ukur tensi, kita tahu, oh ini tensi saya lagi tinggi, sehingga bisa dilakukan upaya untuk penanggulangan. Lagi stres atau enggak? Oke, baik. Perlu kita lanjutkan lagi, lalu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.
Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city, your world. Dari gedung DPR RI, Sadrina Evangelia melaporkan dan Anda sedang menyaksikan Berita 1. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Tim kami melaporkannya secara langsung, menyajikannya secara objektif dan berimbang, Tanah negara pun tidak luput dan mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Agama Islam atau inkrah dalam tas plastik yang dipromosikan, yang diperdagangkan itu tidak mungkin. Prime Time, setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Ya, Anda kembali bersama kami masih di Lunch Talk dan kita masih ngebahas nih Prof terkait dengan studi kohort tadi ya. Nah, Prof bilang ada 2 yang lagi diteliti saat ini terkait dengan penyakit tidak menular sama terkait dengan tumbuh kembang anak. Nah, penelitian ini Prof sebenarnya dilakukan di lokasi yang sama atau seperti apa sih Prof sebenarnya? Jadi kita kan ikuti orang, sekian ribu orang. Jadi orang itu tinggal pada daerah yang sama. Untuk yang sekarang kita lakukan di Bogor, Bogor Tengah. Sekian ribu orang di situ, itu yang kita ikuti sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Gitu. Berapa responden atau jumlah yang responden dibutuhkan untuk studi ini? Kita ambil seluruh penduduk yang ada di situ yang sesuai dengan kriteria. Wah, banyak banget dong, jadi Prof. kalau saat ini untuk yang penyakit tidak menular tuh lebih dari 5.000-an orang yang sudah kita ikuti. Untuk yang tumbuh kembang anak itu kita tadinya mengikuti 2.000-an sekian remaja putri dan kemudian ada 401 ibu hamil. Dari 400 ibu hamil ini melahirkan 403 anak. Kenapa begitu? Karena ada yang kembar ternyata. Jadi jumlah anak yang lahir lebih banyak daripada jumlah ibu hamil yang melahirkan. Nah, jadi itu yang kita ikuti. Saat ini kita punya data sementara lah tentang data itu. Nah, kalau bicara hasil, saya nggak tahu ada pertanyaan nggak di teks itu tentang hasil, karena udah ngomong, kita bilang aja jadi rata-rata berat badan anak yang lahir di kecamatan ini adalah 3.100 sekian kilogram. Gram. 3,1 kilo. Dan tinggi panjang anak-anak yang dilahirkan itu 48,7 cm. Kalau kita lihat datanya lebih detail, itu rata-rata. Tapi ternyata ada 5% sekian anak yang beratnya di bawah 2,5 kilo. Jadi itu anak yang berat badan lahir rendah. Dan itu dicari mengapa itu di bawah dari rata-rata sebelumnya? Bisa dicari, bisa dicek dulu memang ibunya diikuti nanti berapa persennya. Kita ternyata memang kalau ibunya kurus atau ibunya lebih pendek, maka kemungkinan berat badan bayinya rendah itu lebih besar. Risikonya 3 sampai 6 kali lebih besar. Dan juga ada sekitar 30% yang panjang bayinya itu kurang dari 48 cm. Inilah faktor yang ketemu tentang tumbuh kembang anak misalnya. Prof, saya penasaran, itu kan jumlah respondennya banyak banget ya. Saya ingin tahu tuh teknisnya gimana sih bisa ngecekin per orang itu ditanyain atau bagaimana petugas yang dikerahkan itu? Ya, jadi memang ini sengaja dibuat tempat penelitian di situ, petugas yang akan datang ke situ dan pada saat tertentu mereka juga berkumpul kita ada tempat untuk melakukan penelitian besar-besaran itu mereka. Tapi di luar itu mereka akan didatangi petugas secara rutin, dilakukan pemeriksaan. Kalau ibu ya tekanan darah, kalau penyakit tidak menular akan diukur gula darahnya secara rutin supaya tahu apakah ada kenaikan apa tidak. Sukarela sebenarnya itu? Tentu saja sukarela. Sebenarnya pemeriksaan kesehatan secara rutin itu bukan hanya pada penelitian. Tadi kita bicara pada break, kita yang nggak lagi objek penelitian harusnya juga mengukur kesehatan secara berkala. Kan mobil kita 1.000 km apa 2.000 km dicek. Masa orangnya udah berapa ribu kilometer nggak pernah dicek kalau sakit, kan tidak benar itu. Ya. Nah, berarti ini kan Prof kalau dicek dari awal ya, kalau kita lihat dari studi kohort ini diteliti dari awal. Nah, awalnya ini apakah memang ada syarat atau kriteria tertentu nggak sih Prof harus berusia berapa? Misalnya dari saya nih, bisa nggak jadi ya masuk dalam studi penelitian seperti itu di sekarang umurnya 17, 18 ya. Saya 17 tahun ya Prof ya. Saya 17 tahun. Itu, jangan tersinggung dok, jangan dok. Jadi semua orang yang ada dalam daerah itu akan diteliti, baik untuk penyakit tidak menular maupun untuk tumbuh kembang anak. Tentu untuk tumbuh kembang anak yang diteliti mulai dari remaja perempuan, laki-laki enggak, karena kan ini mau lihat ibu hamil. Tapi untuk penyakit tidak menular akan diteliti semuanya begitu. Tapi kemudian nanti data-data yang sudah diperoleh ini kan mengenai penyakit tidak menular dan studi kohort tumbuh kembang anak. Nah, ini kemudian data-data yang diharapkan dapat terkumpul itu data-data yang seperti apa sebetulnya? Tadi contohnya saya sudah kasih itu, misalnya berat badan anak. Tapi kemudian kita hubungkan dengan gizi ibunya. Karena itu kemudian pesan kesehatannya adalah
jagalah gizi pada saat hamil supaya jangan terjadi bayi dengan berat badan lahir rendah. Ini kan baru 4 tahun nih. Kita belum tahu apakah anak itu kemudian nanti bisa jadi penyiar berita satu apa enggak. Kalau dia inteligensinya cukup bagus, dia bisa jadi penyiar, tuh artinya gizi ibunya baik. Kalau dia testing penyiar nggak lulus, mungkin gizi ibunya jelek. Kira-kira seperti itu kalau yang tumbuh kembang anak. Kalau yang penyakit tidak menular juga begitu, kita bisa temukan beginilah. Yang diteliti penyakit tidak menular ada 3. Penyakit jantung, stroke, sama diabetes mellitus. Kita selalu berpikir penyakit jantung, stroke itu datang pada usia-usia yang lebih gitu ya. Ternyata penelitian kita menemukan pada saat ini walaupun belum semua, itu penyakit jantung dan stroke sudah keluar pada usia 32 tahun. Nah, 32 tahun ya, itu iya. muda banget tuh. Jadi kalau kita bicara soal harus rajin olahraga, jangan makan yang berlebih-lebihan, jangan terlalu banyak junk food, bukan nanti aja. Sekarang juga sudah mulai karena kemungkinan penyakit pada umur 32 tahun sudah dapat terjadi. Prof, tapi kan selama ini sudah banyak beredar ya mengenai data-data bagaimana kita menjaga kehamilan, lalu kemudian harus berolahraga. Apakah data-data yang selama ini belum cukup membahas secara detail mengenai apa yang harus dilakukan pada saat usia muda? Tentu sampai saja, harus ada studi kohor gitu. Tentu saja data-data yang ada itu sudah memberikan gambaran. Tapi kalau kita ikuti secara ilmiah selama sekian puluh tahun, itu bisa memvalidasi atau mengkonfirmasi semua data yang ada sehingga memang betul hasilnya seperti ini. Itu satu. Dan yang kedua, seperti tadi kita sudah bicarakan, dalam sepanjang perjalanan mereka yang jadi subjek penelitian ini akhirnya jadi lebih terkontrol kesehatannya dan bisa lebih baik memanage kesehatannya sendiri. Berarti bisa mengurangi yang banyak mitos-mitos kehamilan gitu ya. Itu kan kadang-kadang kan banyak tuh. Nggak boleh duduk di pintu. Itu juga ada kita akan membahasnya mengenai mitos-mitos ini dan juga studi kohor Prof ya. Kita akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Prof Chandra. Tadi, Prof, ini kan ada ribuan. Nah, kemudian itu nanti mengikuti kan pasti ada kendala ya. Mungkin ada yang pindah, lalu kemudian ada yang berpindah tempat tinggal. Itu kemudian ngikutin terus atau bagaimana? Atau diganti responnya atau seperti apa sih? Sebelum saya lupa, kita tadi kan mulai bicara di luar tentang judulnya ini. Ini kan studi kohort. Memang bahasa Inggrisnya COHORT, jadi kohort. Jadi kita sebut kohort. Tapi saya sudah cek di kamus, mungkin karena tidak boleh ada 2 kata bahasa Indonesia yang 2 kata huruf mati yang berdempetan. Jadi kohor dia tidak pakai T. Gitu, itu karena itu menjawab pertanyaan karena saya lihat judulnya bolak-balik studi kohor, orang nanya lagi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita menangani populasi di 1 kecamatan itu. Jadi kalau orangnya pindah, tidak ditangani lagi. Gitu. Ya, tidak ditangani lagi. Jadi nanti proses pemantauannya itu akan seperti apa sih, Prof? Secara dengan jumlah yang besar seperti itu? Ya, dia akan secara rutin diperiksa. Ada yang pemeriksaannya hanya antropometri, tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Ada pemeriksaan yang lebih lengkap dengan pemeriksaan rekam jantung, gula darah, dan sebagainya pada kurun waktu tertentu. Berbeda-beda frekuensinya. Itu apakah emang ada dari tim penelitian yang datang langsung ke warga atau memang pada bulan tertentu warga dikhususkan untuk datang seperti apa sih? Dua-duanya dijalankan. Kalau yang skalanya lebih kecil, tim yang datang ke warga, tapi pada bulan tertentu, kalau tidak saya 2 kali dalam setahun, itu dikumpulkan sekaligus pada satu tempat untuk dilakukan semua pemeriksaan itu. Ini sampai kapan nih, Prof? Seperti saya sampaikan tadi, rencana kita yang tumbuh kembang anak itu sampai anak itu berumur 18 tahun. Nanti, sekarang baru lahir. Ini dimulai dari 2012 ya? Nah, sejauh ini kan tadi kita sudah cerita ada 401 ibu hamil yang sudah kita teliti. Nah, ini kan diteruskan. Sementara PTM rencananya sampai 20 tahun. Tadi kan sudah sebutkan ini anggaran dari mana. Memang ini anggaran tentu saja sepenuhnya di tangan. Ini adalah penelitian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ditanggung oleh APBN. Dan kita berharap bahwa tentu saja ini akan bisa terus berlanjut. Sejauh ini terus berlangsung dari 2012 sampai sekarang. Nah, itu nanti kalau sudah memperoleh data-data yang
mumpuni ya, lah, yang iya. valid. Itu kemudian nanti tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan seperti apa? Mungkin kan banyak orang pengen tahu nih, ini jangan-jangan apa yang dilakukan selama ini banyak salahnya Betul, gitu sudah, kan ternyata. ya, bisa membasmi tadi mitos-mitos awalnya ya mitos-mitos kan, harus kehamilan. seperti Nah, itu. Data itu tidak akan kita dapat saja pada saat 20 tahun mendatang. Sebenarnya data-data antara sudah ada sekarang. Walaupun jumlahnya tentu belum terlalu besar, sehingga kalau dari kacamata ilmiah mungkin belum bisa diekstrapolasikan ke, maksudnya digeneralisasi. Tapi data sudah dapat sekarang, artinya seperti saya tadi sudah sampaikan ya, ini misalnya saya baca, ibu hamil yang status gizinya kurus, itu beresiko 3,6 kali anaknya gizinya kurus juga. Itu contoh lain. Kemudian kita sudah tahu bahwa ibu hamil kita banyak yang gizinya di bawah standar konsumsinya, bukan gizi, konsumsinya di bawah standar. Jadi data ini baru kita selesai analisa yang sekarang yang 2015 data 2014, analisa selesai kan kita publikasikan ke masyarakat untuk tahu situasi ibu hamil kita sebenarnya seperti apa. Memang yang diteliti adalah aspek kesehatan ya, konsumsi makan, tekanan darah gitu, soal duduk di pintu atau pakai bawa peniti apa nggak bawa peniti kalau hamil itu memang tidak di. Tapi juga ada sebenarnya itu penelitian yang kami lakukan untuk penelitian namanya etnografi kesehatan. Jadi bagaimana dampak budaya terhadap masyarakat terhadap kesehatan, tapi bukan yang ini. Jadi kalau mau pakai peniti ya tidak. Saya tidak bisa jawab apakah peniti boleh dipakai atau tidak boleh dipakai misalnya begitu. Baik, Prof, saya penasaran, jadi saya ingin masuk ke dalam datanya nih. Apakah memang kalau misalnya ibu kehamilan itu selalu efeknya itu nanti sama dengan anaknya? Seperti tadi Prof bilang, kalau kurus nanti Ibunya anaknya kurus, makanya anak gemuk akan selalu kurus. gemuk. Apakah selalu seperti itu atau ada? Makanya tadi saya sebut 3 sampai 6 kali. Jadi risiko yang kita dapatkan pada ibu yang kurus 3 sampai 6 kali lebih besar risiko mendapatkan anak yang berat badannya rendah di bawah 2.500. Jadi masalahnya adalah masalah risiko, tidak matematis seperti itu. Tapi ada masalah risiko, artinya tentu kita mau mendapatkan risiko paling kecil. Jadi gizi ibu hamil harus ditingkatkan sebaik-baiknya supaya mendapatkan anak yang lahir. Kita baru bicara lahir nih, sekali lagi kita belum bicara apakah kalau nanti dia besar, angka matematikanya bagus atau tidak, itu akan diteliti. Apakah angka matematikanya bagus atau tidak, apakah nanti ya lulus SD dengan baik dan sebagainya. Prof, apakah kemudian nanti dari penelitian studi kohort ini kita bisa mengetahui misalnya nanti ada beberapa penyakit-penyakit yang misalnya munculnya misterius pada saat anak usia-usia kecil. mungkin juga udah nanti dewasa juga bisa betul. muncul. Bisa tidak? Misalnya kayak autisme itu bisa dideteksi tidak? Itu tuh ada nggak harapan ke arah situ? Ada dua hal ya. Yang satu tumbuh kembang anak sebenarnya menilai tumbuh dan kembang anak. Jadi kita amati anak itu. Tapi kan anak itu dalam pengamatan tentu akan bertemu dengan petugas kesehatan. Sehingga kemungkinan hal yang itu tentu saja bisa terdeteksi walaupun tidak secara awal di program. Penelitiannya adalah melihat bagaimana tumbuh kembang anak itu. Tapi kalau ada penyakit tentu akan terdeteksi, itu satu. Tapi yang kedua, bagian kedua dari penelitian ini adalah tentang memang mencek penyakit tidak menular. Walaupun kita baru ambil 3 ya, penyakit jantung koroner, stroke sama diabetes mellitus. Tapi sekali lagi kalau dia ketemu petugas kesehatan tentu hal yang lain bisa juga terkonsultasikan. Tapi pemeriksaan rutinnya memang untuk 3 ini. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa akan bisa juga terdeteksi hal-hal lain juga ya dalam studi ini ya, walaupun tidak ada program dari awal. Oke, baik, terima kasih Prof telah bergabung bersama kami dari Lunch Talk. Ini masih panjang prosesnya studi kohort ini ya Prof ya, pasti belasan tahun lagi. Terima kasih Prof telah hadir bersama kami. Terima kasih Prof.